Perempuan tugasnya adalah menjaga jangan sampai suaranya didengarkan oleh orang yang bukan mahramnya. Yang hadir 4, baca maulid, speakernya 4, orang 2 kilo denger. Enggak usah begitu. Ada khilaf antara ulama, suara perempuan itu adalah aurat, haram didengerin dan haram untuk mengangkat untuk didengarkan atau tidak. Ada yang menyatakan kalau itu tidak ada fitnah bukan aurat. Kalau itu ada fitnah aurat. Ada menyatakan ada fitnah, enggak ada fitnah tetap aurat. Kenapa? Suara perempuan itu bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Paham nih ya? Karena itu jangan dienak-enak no bu. Sholatumu sakit gitu. Jangan sholawat yang akhirnya apalagi sama joget. Di atas panggung lagi. Sholawatan hadrowan. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Apalagi diketahui bentuk tubuhnya. Wah, tambah keliru, suaranya aja disuruh meredam, apalagi ditampilkan tubuhnya. Was, hati-hati ustadzah. Inti jadi protokol di acara maulid, kamu jadi daiyah di muka laki-laki, enggak bener. Jangan dari daiyah dengan perempuan, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, enggak khutbah di muka laki. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Ketua Umum Robito Alawiyah, yakni Kabid Taufik Asegaf dari Pasuruan, yang mana pernyataan Kabid Taufik Asegaf ini menunjukkan bahwa dia sangat frustasi sekali setelah nasab para habaib ini ternyata bohong ya. Pernyataan dari Pak Taufik Asegaf atau Kabid Taufik Asegaf adalah mengharamkan penceramah perempuan, dan tentunya tanggapan saya ini didasari dengan referensi kitab-kitab ulama terdahulu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebenarnya ya perlu Kabid Taufik Asegaf ketahui bahwa masalah penceramah perempuan ini sudah dibahas di Muktamar Nahdlatul Ulama ya di Surakarta pada tanggal 10 Muharram ya, 10 Muharram 1354 Hijriah atau bulan April 1935 ya. Jadi di Muktamar NU ke-10 itu sudah dibahas, dan apa hasilnya, apa keputusannya? Ternyata keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-10 masalah penceramah perempuan itu bertolak belakang dengan apa yang Anda katakan, Pak Taufik Asegaf ya. Muktamar ke-10 Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa penceramah perempuan itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Atas tendensi apa? Muktamar NU yang ke-10 penceramah perempuan ini hukumnya boleh karena suara perempuan menurut pendapat yang paling asoh Pak Taufik Asegaf ya, yang paling asoh itu tidak termasuk maksiat dan juga aman dari fitnah. Ya jelas aman dari fitnah, walaupun penceramahnya perempuan aman dari fitnah, yang mendengarkan banyak ribuan bahkan jutaan kok, apalagi yang penceramahnya itu ning umilailau banyak lagi, jelas aman dari fitnah. Yang
Jadi kalau tidak percaya, Pak Taufik Asegaf buka di dalam keputusan muktamar yang ke-10 di Surakarta, sudah dibahas. Ya, referensi yang ditampilkan adalah satu kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, karya dari Syekh Muhammad Murtado Az-Zabidi. Kalau punya kitabnya Pak Taufik Asegaf, buka kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ya, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2002 Masehi. Ya. Kemudian kitab Syarhus Sittin, ya, karya dari Syekh Abdul Karim Al-Matori Ad-Dimyati, ya, cetakan Al-Haromen. Kemudian kitab Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah karangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian akan saya tambahkan kitab Mausu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, ya, akan saya bacakan satu persatu referensi kitab yang memperbolehkan penceramah perempuan. Di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u sam'an sautul jariyataini wa huwa muttaji'un 'alal firashi. Ya. Sesungguhnya telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar suara dua gadis jariyah, pembantu wanita, ketika beliau sedang tiduran di atas pembaringan. Walau kana yutrabu bil autari fi mawdi'in lamma jawazal julusa sama liqar'i sautil autari sam'ahu. Seandainya, andaikan dibunyikan gitar di suatu tempat, niscaya beliau beranjak dari duduk dari tempat itu karena suara gitar yang terdengar di telinganya. Fayadullu hada ala anna sautan nisa'i ghairu muharramin tahrimal mazamiri bal innama yahrumu inda khaufil fitnati qat'an. Hal ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa suara wanita tidak diharamkan seperti keharaman seruling. Namun suara wanita hanya haram ketika khawatir adanya fitnah secara pasti tanpa adanya perselisihan para ulama. Ya, kemudian di dalam kitab Syarhus Sittin, ya, karya dari Imam Abdul Karim Al-Matori Ad-Dimyati, cetakan Al-Haromen, ya, ada sebuah keterangan Pak Taufik Asegaf, wala tajharul mar'atu bil qiraati aidaf'an lil fitnati wa in kana al asahu anna sautaha laisa bi auratin. Wanita tidak boleh mengeraskan suara membaca Al-Quran demi menghindari timbulnya fitnah, walaupun pendapat yang lebih benar menyatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Kemudian di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, ya, juz 31 Pak Taufik Asegaf halaman 47, ada sebuah keterangan amma sautul mar'ati falisa bi auratin inda syafi'iyah. Jadi suara wanita, ya, suara wanita, suara penceramah wanita, bisa dijabarkan begitu, ya. Suara wanita itu menurut mazhab Syafi'i itu tidak termasuk aurat, wa yajuzu bil istima'i ilai inda amil fitnati. Oleh karenanya boleh memperdengarkan suaranya ketika aman dari fitnah. Nah, kita lihat realita yang ada. Penceramah-penceramah perempuan yang ada di Nusantara, Ning Umi Laila dan lain sebagainya, ini pengunjungnya banyak, Pak Taufik Asegaf. Ada laki-laki, ada perempuan, banyak ribuan, bahkan ratusan ribu. Jelas ini aman dari fitnah, kecuali kalau Ning Umi Laila, ya, berceramah di hadapan Pak Taufik sendirian. Nah, ini akan menimbulkan fitnah, ya jelas lah.
Ya jelas kalau pandangannya Pak Taufik Asgaf begitu ya, ya jelas itu menimbulkan fitnah. Tapi realita yang ada tidak begitu Pak Taufik Asgaf. Orang yang mengunjungi banyak ratusan ribuan jelas aman dari fitnah. Kemudian di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ya cetakan Darul Fikr, ya jilid 1 halaman 203. Yang dimaksud fitnah itu apa sih Pak Taufik Asgaf? Wal muradu bil fitnati az-zina wa muqaddimatihi. Yang dimaksud fitnah adalah perzinahan dan muqaddimahnya. Jelas sekali. Masa Neng Umi Laila ketika ceramah ya dilus sama jamaah, ya enggak mungkin banyak orang kok. Ya, dicium-cium ya enggak, ditepok-tepok gitu. Ya pantatnya yang enggak banyak orang kok. Ini jelas aman dari fitnah Pak Taufik Asgaf. Jadi para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, masalah penceramah perempuan itu tidak mengapa, tidak apa-apa, alias boleh, karena suara perempuan menurut qaul arsyah ini tidak termasuk aurat.